untuk bisa merdeka dari diri sendiri. Yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, lepaskanlah keterikatan diri kita terhadap apa ini. Sebab ketika kita melepaskannya, berarti kita masih menjadikan Tuhan atas diri kita. Yang ketiga, datang apa? Yang keempat, belajarlah berdua mengikuti segala perintah kehidupan Yesus dan tidak tenang. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak apa-apa. Kami tiada siapa-siapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana sekarang ini, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan. Kasih-Mu itulah yang menutupi segala pelanggaran kami. Kasih-Mu lah yang memampukan dan percayakan kami, serta merahmati segenap hidup ini. Dan oleh kasih itu pula kami pada saat ini mampu kami dikuatkan untuk dapat menyambut menerima akan kebenaran firman. Firman yang kiranya dapat memerdekakan kami dan menuntun membawa kami kepada kesempurnaan dan kekudusan sebagaimana Bapa berfirman bahwa merdeka atas diri sendiri itu sangatlah fundamental, sangatlah fundamental. Sebab apabila saudara tidak bisa merdeka dari diri sendiri, maka apapun yang kau kerjakan di belakang tidak akan memberikan dampak yang berkenan kepada kita. Walaupun engkau berbuat baik, kebaikan yang kau buat, kebaikan yang tidak memberikan dampak kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menikmati kebaikan itu. Setiap kebaikan yang kau kerjakan tentu bermotivasi dan bermuatan kepada kehendak itu sendiri sangat fundamental, sesuatu yang harus. Dan untuk dapat merdeka dari diri sendiri bukanlah pekerjaan mudah, bukanlah pekerjaan gampang, bukan ditempuh dalam waktu yang singkat, tapi dia bagikan garis yang sangat panjang dalam waktu yang panjang. Sebab dia harus merubah setiap mindset yang sudah rusak, setiap mindset yang sudah tidak sama seperti apa yang diinginkan. Tidak. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak mungkin, tetapi membutuhkan perjuangan yang ekstra, butuhkan semangat yang luar biasa. Yang sering saya gunakan, berani dan berjuang sungguh-sungguh, memaksa diri dan mengkondisikan segala sesuatu supaya dia bisa mengikuti. Kalau saudara tidak memaksa diri saudara demikian, maka percaya saudara tidak akan bisa melepaskan segala sesuatu dan tidak menjadikan diri kita sebagai itu. Apa katanya? Maka naik ke ayat ke atas. Ayat 24. Kunci ini. Kata Yesus kepada, "Jika kau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berilah uang itu kepada orang miskin, maka engkau akan boleh harta di surga." Kemudian ada dua kata. Pertama, datanglah kepada siapa? Kepada. Datanglah dan mari ikutlah. Kita harus datang kepada Tuhan dan mengikuti Dia. Kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tidak akan bisa. Yang harus lakukan pertama bahwa apa? Kita harus menanggalkan dan melepaskan satu konsep yang ada di dalam
dalam diri kita, di dalam hidup kita. Segala konsep, segala prinsip hidup yang berorientasi kepada kesenangan dan kesukaan dan kebahagiaan manusia jasmani yang sama seperti apa yang diperagakan oleh anak-anak dunia atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Harus lepaskan. Yang kedua, harus menyangkal dirimu. Sangkal. Terus sebabnya ada bagian lain lagi yang Matius dan Lukas Markus berkata, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak masuk surga. Dan barang siapa mengasihi nyawanya melebihi daripadaku, dia tidak layak menjadi ini. Barang siapa yang mengasihi nyawanya melebihi daripadaku, dia tidak layak. Karena ketika kita mengasihi nyawa kita, artinya kita sedang mengasihi jadi ke diri kita. Buang. Selesai membuang itu, lalu apa? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maksudnya datang kepada Tuhan adalah apa? Kita bersedia. Bersedia apa? Bersedia mengikuti jejak kehidupan Yesus itu. Yesus telah memberikan rekam jejak kehidupan sebagai role model, contoh manusia yang diinginkan oleh Allah. Yesus telah memperagakannya selama 33 tahun. Dia menjadi manusia yang dia punya kesempatan untuk meleset, tetapi dia tidak ingin menggunakan kesempatan itu. Dia berjuang sedemikian rupa untuk dapat memenangkan perjuangan itu, sampai pada akhirnya dia berkesimpulan. Kita harus mengikuti rekam Tuhan. Yang kedua, datang kepada Tuhan pun sama. Bukan hanya datang seperti ini, ibadah setiap minggu datang ke gereja hanya seperti ini selesai. Ibu bapak sedang jalan Tuhan. Sebenarnya ibadah itu, kalau mau jujur berkata, ibadah itu bukan seperti ini. Kita ini udah diselewengkan pemahaman kita. Orang sudah, tapi oke lah, konsep itu udah susah. Rasul berkata, kalau kemana kamu ke gereja, apa yang ibadah? Pulang dari mana? Pulang di gereja, ibadah. Ibadah. Ke gereja bukan ibadah. Ibadahmu yang sebenarnya ada ketika engkau ada di luar sana. Ketika engkau melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna menurut Tuhan. Janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan orang. Amin. Lalu berkata, itu ibadah. Sebenarnya ayat ini menggambarkan seperti ini. Kita ke gereja ini adalah sebuah persekutuan. Apa gunanya kita persekutuan di sini? Dalam konteks apa? Kita mensyukuri. Kita mensyukuri hidup yang Tuhan berikan sepanjang minggu, sepanjang bulan yang kita telah nikmati. Kita bersama-sama dalam persekutuan itu sebabnya Bapak saya selalu menyebutnya persekutuan ibadah sukacita. Persekutuan sukacita surga. Ini persekutuan sukacita surga yang diselenggarakan oleh Tuhan. Kita ada sebuah persekutuan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Lalu disinilah kita mau bersama-sama, mau belajar mendengarkan sebagian dan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Dalam penyebaran kebenaran Tuhan itu, di situ kita ditegur, di situ kita dinasihati, di situ
Pertobatan yang sederhana. Kita jaga pikiran kita yang tidak sesuai dengan Allah. Kita mulai menjaga untuk sapa ucapan bibir kita. Amin. Ibadah yang sebenar. Dan ketika kau tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati kita, itu adalah ibadah kita. Amin. Ketika kau mengasihi orang yang berbuat salah kepada kamu, lalu kau mengasihi dia, lalu kau memaafkan dan mengampuni dia, bahkan kau berdoa dan minta berkat bagi dia, itu ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tapi engkau berkata aku pulang ibadah, tetapi kau keluar dari gereja, kau masih menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan iri dengki, masih memiliki keserakahan, keegoisan dalam diri. Kau bukan ibadah. Ya. Kau hanya kumpul-kumpul, tapi itu label ibadah. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita tertulis punya Tuhan. Makanya berkata, aku tidak mengenal kau. Aku akan berterus terang pada misalnya aku tidak mengenal kamu. Enggak. Bagaimana Tuhan tidak mengenal kita? Ya karena dia tidak mengenal kita. Mari kita berjuang bersama. Amin. Maksa diri. Saya juga memaksa diri. Dalam kau bertobat. Mulai kau pulang ke rumah nanti sampai rumah, gunakanlah waktu cepat itu. Engkau buka Alkitab, kau baca Alkitab. Ketika engkau tidur, jangan langsung tidur, tetapi berdoa kau. Bersyukurlah kau. Kau mungkin berubah, baru kau. Pagi-paginya jangan langsung kau buru-buru bangun. Bangunlah diminta duduklah. Dan syukurlah kepada Tuhan. Naikkan pujian Tuhan. Mulailah dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai 1 jam. Kau akan duduk. Baru kau melangkah. Artinya bahwa kau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup. Menjadi kebutuhan kalau kita tidak menghargai setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hati dalam hidup. Kalau kita membuat Tuhan pledoi kepada Tuhan tahu, Tuhan maha kasih. Iya, Tuhan tahu maha kasih. Tetapi maha tahu dan kasih Tuhan itu tidak murah. Amin. Tidak murah. Dan kasih dan murah Tuhan itu berharga. Terus sebabnya di bagian lain Yesus berkata, jangan memberi permata atau harta benda dan menyimpan kerjaan kita. Ubah analogi. Sebab firman Tuhan berharga. Kalau kasih berbagi, berikan sendiri dan tidak. Kalau kepada orang yang tidak memberikan diri hatinya kepada Tuhan, jangan dikasih dia. Jadi orang yang tidak membuka hatinya, dia. Dan orang yang tidak membuka hatinya buat firman Tuhan itu tidak bernilai seperti sama. Bisa merdeka dari miskin yang pertama kita harus berdoa. Yang kedua, lepaskanlah keterikatan diri kita terhadap apa ini. Sebab ketika kita melepaskannya, berarti kita masih menjadikan Tuhan atas diri kita. Yang ketiga, datang apa? Yang keempat, belajarlah bersedia mengikuti segala kita kehidupan Yesus dan tidak terangkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Melainkan sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan. Karena kita adalah makhluk tetap, makhluk yang abadi. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan yang abadi.